Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-94 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafaz qul in kanat. Di sini ada lam mati ya, qul, di mana lam mati ini bertempat di kalimat fi'il. Ini dibaca idhar fi'li. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, lam mati ini dibaca jelas. Qul seperti itu. Jangan lam mati ini jangan dibaca ikhfa atau samar, jangan. Seperti contoh qul jangan. Karena lam mati ini bertempat di kalimat fi'il ya, maka cara bacanya lam mati ini dibaca idhar atau dibaca jelas. Qul Adapun kaidahnya idhar fi'il itu kapan ada lam mati seperti ini, di mana lam mati tersebut bertempat di kalimat fi'il ya, baik fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar ya. Untuk contoh kali ini berupa fi'il amar ya. Maka cara bacanya lam mati tersebut dibaca jelas. Qul seperti itu. Adapun namanya ini adalah idhar fi'li ya. Dibaca idhar fi'li alasannya ada lam mati ini bertempat di kalimat fi'il. Adapun nadhamnya idhar fi'li walama fi'li adhiran ha mutlaqo fi ma siwa lami wara'in kaltaqo. Kemudian di sini ada lafaz qul in kanat ya. Ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf kaf, ini dibaca ikhfa. Dibaca ikhfa alasannya karena huruf kaf ini masuk dalam hurufnya ikhfa ya. Untuk mengetahui beberapa hurufnya ikhfa itu sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Nanti dengan sendirinya kita akan tahu kalau kita sering membaca ya. Yaitu yang perlu dihafalkan itu sebenarnya itu hafal hurufnya idhar, yaitu ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Hafal lagi hurufnya idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, non, mem, wawu. Kemudian hafal lagi hurufnya idgham bila gunnah ada 2, lam dan ro. Kemudian huruf iklab yaitu ada 1, yaitu huruf ba ya. Selebihnya itu berarti hurufnya ikhfa ya, seperti contoh huruf kaf ini, yaitu ada non mati berjumpa dengan huruf kaf, ini dibaca ikhfa. Karena apa? Karena kaf ini masuk dalam hurufnya ikhfa ya. Kalau kita cocokkan huruf kaf ini kepada hurufnya idhar, maka kaf ini tidak masuk di idhar ya. Dimana huruf idhar hamzah, ha, kha, ain, ghin, berarti kaf ini tidak masuk di hurufnya idhar. Kemudian kita cocokkan lagi huruf kaf ini kepada hurufnya idgham bi gunnah, yaitu ada 4, ya, non, mem, wawu. Maka huruf kaf juga tidak masuk di hurufnya idgham bi gunnah. Kemudian kita cocokkan lagi ke hurufnya idgham bila gunnah, yaitu ada 2, lam dan ro. Lagi-lagi huruf kaf ini tidak masuk ke hurufnya idgham bila gunnah. Kemudian kita cocokkan lagi ke hurufnya iklab, yaitu 1, ba. Lagi tidak cocok ya, tidak cocok kepada hurufnya iklab. Berarti kalau tidak ada di hurufnya idhar, tidak ada di hurufnya idgham bi gunnah, tidak ada di hurufnya idgham bila gunnah, atau tidak ada lagi di hurufnya iklab, berarti huruf kaf ini hurufnya ikhfa ya. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, yang mana apabila ada non mati berjumpa dengan huruf kaf, ini cara bacanya non matinya ini disamarkan atau dibaca samar atau dibaca ikhfa. Cara bacanya ingka, seperti itu ya. Pembahasan tadi ya hurufnya idhar ya, seputar idhar itu sudah kami bahas di episode ke-9. Idgham bi gunnah sudah kita bahas di episode ke-10, idgham bila gunnah di episode ke-11. Pembahasan iklab sudah kami bahas di episode ke-16 ya. Adapun ini ikhfa-nya ya, ikhfa itu pembagian ikhfa sudah kami bahas di episode ke-14, di mana ikhfa itu dibagi 3, yaitu ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob,
Yang nomor 2 ada ifa adna atau ifa abad, yang ini contohnya ifa adna. Yang nomor 3 ada ifa ausat ya. Untuk seputar itu semua pembagian ifa sudah kami bahas di episode ke-14, di mana untuk yang ini ifa ya. Ifa itu artinya samar, dan di dalam ifa itu mengandung samar juga ada dengung. Itu ifa. Jadi ifa itu bacaan yang antara ada dengungnya juga ada samarnya, itu ifa lah. Di dalam ifa itu, di dalam ada samar dan dengung itu dibagi 3, yaitu yang namanya ada ifa a'la. Artinya a'la itu ifanya lebih tinggi, yaitu apa artinya itu samar ya. Artinya ifa itu samar, yaitu samarnya lebih tinggi atau samar lebih dominan daripada dengungnya. Jadi ada samarnya juga ada dengungnya, akan tetapi untuk ifa a'la yang lebih kuat, yang lebih dominan adalah tingkat kesamarannya yang lebih rendah yang dibanding daripada dengungnya. Saya ulang, untuk ifa a'la artinya yaitu samar, tingkat kesamarannya lebih dominan daripada dengungnya. Atau dikatakan ifa a'la itu dikatakan ifa akrob ya, ifa yang dekat. Kalau membahas ifa akrob, ifa yang dekat itu membahas tentang makhorijul hurufnya, yaitu saling berdekatan antara huruf nun mati berjumpa dengan huruf ifa a'la itu ada 3, yaitu to, dal, ta. Itu sangat berdekatan sekali. Itu dinamakan ifa a'la ya. Kemudian yang kedua ini contohnya ini ifa adna. Artinya adna itu rendah. Rendah yang bagaimana? Tingkat kesamarannya rendah dibanding dengungnya, yang lebih dominan dengungnya, yaitu untuk ifa adna itu dengung lebih dominan daripada samarnya. Ini kebalikannya ifa yang a'la tadi. Jadi yang ifa yang kedua itu namanya ifa adna, artinya adna itu rendah, yaitu dengung lebih dominan daripada samarnya. Ini bunyi vokalnya ng ya, Saya bacanya ini ingka, seperti itu. Atau dikatakan ifa abad ya, ifa yang jauh. Yang jauh bagaimana? Kalau membahas ifa yang jauh itu dipandang dari makhorijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf di antara huruf nun ini bila berjumpa dengan huruf kaf ini. Jadi ifa adna itu ada 2 huruf, yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Itu jika apabila nun mati berjumpa dengan huruf kaf ini, di mana nun mati ini, huruf nun ini makhrajnya di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf kaf yaitu berada di pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang lah, antara langit-langit mulut ke pangkal lidah ini sangat berjauhan. Inilah yang dikatakan ifa abad, ifa yang jauh. Kemudian yang ketiga itu ifa ausat, yaitu dimana ifa ausat itu artinya ifa pertengahan. Cara bacanya tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung ya, pertengahan. Begitu pula dipandang dari segi makhorijul hurufnya juga pertengahan, yaitu tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat ya. Ini sekilas membahas ifa ya. Untuk lebih jelasnya pembagian ifa sudah kami bahas di episode ke-14 beserta contoh-contohnya. Kemudian di sini ada bunyi vokalnya ng ya, ing ya, ul, ingka, seperti itu. Dibaca ifa alasannya non mati berjumpa dengan huruf kaf, namanya ini adalah ifa adna atau ifa abad. Kemudian ingka ya, panjangnya dengung 2 harokat, ing 2 ketukan, ing, seperti itu. Qul ingka, di sini ada ka, yaitu ada huruf kaf, di mana huruf kaf ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya. Ini dibaca matobi'i ya. Dibaca matobi, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Kemudian ini panjangnya matobi yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, ka, seperti itu. Kemudian kanat lakumudda. Nah, kita geser dulu. Nah ini lakumud darul akhirah. Di sini ada kalimah ini ya. Dimana kalimah ini yaitu diawali alif lam ya, ini diawali alif lam. Di situ mengandung 2 hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama dinamakan idgham samsiyah. Contohnya seperti ini, yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf dal, di mana huruf dal ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Saya ulang ya, setiap ada kalimat seperti kalimat ini,
di mana kalimat itu diawali ini alif lam ini. Di situ mengandung dua hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama namanya idgham samsiyah. Seperti contoh ini dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf dal, di mana huruf dal ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Kemudian yang kedua ini ya berdekatan. Ini juga ada sebuah kalimat al-akhiratu. Ini juga diawali dengan alif lam ya. Diawali alif lam. Ini yang kedua namanya idhar qamariyah. Al-akhiratu dibaca idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf hamzah, di mana hamzah ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Ini juga ada al-mauta, ini juga idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Untuk polanya membedakan antara idgham samsiyah atau idhar qamariyah yang lebih mudah untuk polanya, yaitu yang untuk idgham samsiyah ini polanya yaitu setelah alif lam itu berjumpa dengan huruf yang bertasdid ini. Ini pola untuk idgham samsiyah. Jadi ad-daru dibaca idgham samsiyah, polanya ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sementara untuk yang idhar qamariyah yaitu polanya setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Seperti ini juga alma juga setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini dinamakan idhar qamariyah. Untuk kaidahnya yang untuk idgham samsiyah itu kapan ada alif lam? Bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham tifsumasil rahman tafus dzifdani am ta'su adhanni yudsyarifa lil karam. Kemudian untuk kaidahnya yang idhar qamariyah ini, kaidahnya itu kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 juga yang terdapat dalam nadham fi al-baghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dibaca idhar qamariyah. Untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Kemudian di sini ada ad-darul akhirah. Di sini ada yaitu ada alif ini. Di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca matobi'i ya. Lakumudda dibaca dua harokat ya. Da dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Kemudian di sini ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharakat dhammah, ini ada bacaannya yaitu dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Lakumuddaru ya. Ra yang berharakat dhammah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Untuk seputar ra ya. Seputar ra yang dibaca tafkhim sudah kami bahas di episode ke-18, di mana ra yang dibaca tafkhim ada 8 pola ya. Di antaranya ini berupa huruf ra yang berharakat dhammah ya. Cara menebalkan huruf ra yang berharakat dhammah ini menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya. Lakumuddaru ya, seperti itu. Kemudian di sini tadi lakumuddarul ada yaitu ada alif lam berjumpa dengan hamzah dibaca idhar qamariyah. Alasannya ada alif lam berjumpa dengan hamzah, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian di sini ada lakumuddarul yaitu ada hamzah, di mana hamzah ini berharakat berdiri, ini dibaca panjang yaitu satu alif atau dua harakat atau dua ketukan ya. Setiap ada huruf yang berharakat berdiri itu dibaca panjang seperti ini ya. So ini indallah, panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Kemudian akhiratu ra ya. Di sini ada huruf ra yang berharakat fathah, ini dibaca tafkhim juga ya. Dibaca tafkhim, alasannya ada huruf ra yang berharakat fathah. Ya. Saya ulang, al-akhirah ra ya, huruf ra ini berharakat fathah, ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Untuk seputar ra yang dibaca tafkhim sudah kami bahas di episode ke-18, di mana polanya untuk ra yang dibaca tebal atau yang dibaca tafkhim ada 8 pola. Di antara yang pertama ini yaitu berupa ra yang berharakat fathah. Jadi kapan ada huruf ra yang berharakat fathah, maka cara bacanya dibaca tebal yaitu menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas, akhirah seperti itu.
Pola yang kedua itu berupa ro mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ada ro yang berharokat dhammah. Yang keempat ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Yang kelima ada ro mati yang didahului hamzah wasol. Yang keberapa? Yang keenam ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Dan huruf setelahnya berupa huruf istilah ya. Huruf istilah itu khusul dhatin kit itu. Kemudian yang ketujuh itu ada ro wakof yang didahului huruf yang mati, yang didahului huruf yang jatuh setelah harokat dhammah ya. Saya ulang, yang ketujuh ada ro wakof yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian yang kedelapan ada ro wakof juga yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Jadi kedelapan pola ro tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18 beserta contoh-contohnya ya. Ini hanya mengulang saja. Kemudian di sini ada lafadz indallahi. Di sini ada non mati. Di mana non mati ini berjumpa dengan huruf dal ini dibaca ifa ya. Huruf dal ini hurufnya masuk dalam hurufnya ifa. Jadi cara baca apabila ada non mati berjumpa dengan huruf dal atau huruf ifa, maka cara bacanya non mati ini cara bacanya dibaca ifa atau dibaca samar ya, atau cara bacanya disamarkan ainda seperti itu. Jangan non mati ini jangan dibaca idhar atau jelas ainda, jangan. Karena apa? Kok tidak boleh jelas? Karena nun mati ini berjumpa dengan huruf dal, di mana huruf dal ini termasuk hurufnya ikhfa. Jadi cara bacanya nun mati ini disamarkan atau dibaca ikhfa. Ainda ya, ada dengunnya dua harokat. Ainda seperti itu. Adapun namanya ini adalah ifa a'la ya. Ifa a'la itu samar lebih dominan daripada dengung ya. Jadi yang lebih kuat adalah samarnya. Ainda. Kalau diperlihatkan yaitu bunyi vokalnya huruf NN ya. Ainda seperti itu. Atau dikatakan ifa akrob ya, ifa yang dekat ya. Kalau membahas ifa yang dekat itu yaitu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf dal, di mana huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah juga yang menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Dari langit-langit mulut huruf nun ini ke pangkal gigi seri atas bertemu dengan huruf dal ini itu sangat berdekatan ya. Tetangganya persis ya, tonggone persis. Nah, gara-gara ini berdekatan maka dikatakan ikhfa akrob, ikhfa yang dekat ya, tetangganya persis ya. Kemudian di sini ada indallahi. Di sini ada lafal Allah. Di mana setiap ada lafal Allah di situ sebenarnya ada dua hukum bacaan tajwid, di mana yang pertama ya, yang pertama itu dibaca tafkhim atau dibaca tebal artinya tafkhim. Yaitu polanya untuk yang lafal Allah yang dibaca tebal atau tafkhim itu ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini, atau didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi jika ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka cara bacanya lafal Allah itu dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Seperti contoh indallahi seperti itu. Tidak boleh dibaca tarkik atau tipis seperti contoh indallahi, tidak boleh. Harus dallah seperti itu. Yang kedua, lafal Allah yang dibaca tarkik atau tipis itu polanya jika ada lafal Allah di mana lafal Allah itu didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi kalau ada lafal Allah didahului huruf yang berharokat kasroh maka dibaca tarkik ya. Untuk seputar lafal Allah atau lam jalalah, tafkhim dan tarkik itu sudah kami bahas di episode ke-24 ya. Kemudian indallahi di sini ada lam jalalah, di mana di atas lam jalalah ada harokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf lam ini dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Indallahi ya, Allahi seperti itu. Kemudian di sini ada lafadz ya, ini khalisatan mi ya. Di sini ada kha, yaitu ada huruf kha, di mana huruf kha ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya, ini dibaca matobi atau dibalik ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi, panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Kha seperti itu. Kemudian di sini lafadznya
Khalisatan di sini ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf mim ini dibaca idgham bi gunna ya. Apa artinya idgham? Idgham artinya memasukkan ya, huruf tanwin ini dimasukkan ke huruf mim atau menyatu atau melebur, itu namanya idgham. Di mana tanwin ini cara bacanya langsung disatukan ke huruf mim ini. Menyatu ya. Khalisatan seperti itu. Adapun namanya bihunah ya, cara bacanya itu ada dengungnya 2 harokat. Khalisatam ya, tam seperti itu. Adapun kaidahnya ya, idgham bihunah itu kapan ada tanwin atau non mati bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bihunah. Adapun kok nadumnya wadgham bihunatin biyan mulai ya. Untuk seputar idgham bihunah sudah kami bahas di episode ke-10. Kemudian min apa selanjutnya ini? Min du ya. Ada min du, ada non mati tadi. Non matinya berjumpa dengan huruf dal dibaca eva. Eva-nya ini eva a'la ya. Bunyi vokalnya n double n ya, bukan ng tapi n. Min du seperti itu, yang lebih samar, lebih dominan daripada dengungnya, itu ifa'ala mintu seperti itu. Kemudian di sini ada dunin nasi. Di sini ada du, yaitu ada wawu mati. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharakat dhamma, ini juga dibaca matobi'i ya. Contohnya cari-cari ya, kok nggak ada ya, masih nggak apa-apa. Saya ulang, jadi du dibaca matobi'i, alasannya yaitu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Jadi kaidahnya matobi itu kapan ada alif seperti ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah. Hurufnya matobi yang kedua ada berupa ya mati, dimana ya mati yang didahului huruf yang berharakat kasroh. Hurufnya matobi yang ketiga ini berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Min duni ya, ini ya, du seperti itu. Kemudian dunin nasi, di sini ada sebuah kalimah ya, di depan sudah kami bahas, yaitu di mana kalimah ini an-nasi yaitu diawali alif lam ini, di mana alif lam ini berjumpa dengan huruf nun, yaitu huruf nun ini termasuk huruf idgham samsiyah. Maka an-nasi dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf nun ya. Untuk lebih mudahnya dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, itu cara mudahnya ya, dibaca idgham samsiyah. Kemudian selanjutnya itu dibaca ada pian gunnah. Mana ini ya, ada nun yang bertasdid ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu 2 harokat ya. Dunin ya, nin seperti itu. Adapun kaidahnya gunnah kapan ada huruf nun yang bertasdid atau huruf mim yang bertasdid. Jadi hurufnya ada 2 gunnah itu, yaitu 1 huruf mim seperti ini atau huruf nun seperti ini dengan syarat bertasdid ya. Ini nun bertasdid, contohnya mim yang bertasdid belum ada ya. Ini juga gunnah, yaitu ada nun yang bertasdid atau huruf mim yang bertasdid, maka dibaca gunnah. Untuk seputar gunnah sudah kami bahas di episode ke-7 ya. Natumnya gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masudida. Kemudian min dunin na, di sini ada na, yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca matobi'i. Dibaca matobi alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Jadi huruf nun ini berharakat fathah, kemudian huruf yang kedua ada alif. Polanya matobi yang berupa alif seperti ini, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah, dibaca matobi, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, kalau tidak ada alifnya, huruf nun ini dibaca pendek 1 harokat. Nah, seperti itu. Berhubung ada alifnya matobi, maka cara bacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Min dunin na seperti itu. Kemudian
Di sini ada lafaz fatamannawul mauta. Di sini ada huruf nun ya. Tadi sudah bahas. Di mana huruf nun ini bertasdid, ini dibaca hunna. Apa artinya hunna? Hunna itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu satu alif ya, satu atau sama dengan dua harokat atau dua ketukan ya. Fataman seperti itu ya. Fataman, nah itu nan itu dengung. Kemudian fatamannawul mauta, nawul ma. Di sini ada sebuah kalimat lagi di mana kalimat ini diawali alif lam, di mana alif lam ini berjumpa dengan huruf mim. Di mana huruf mim ini termasuk hurufnya idhar qamariyah, maka apabila ada alif lam berjumpa dengan huruf mim maka dibaca idhar qamariyah. Cara bacanya lam mati ini dibaca idhar, itu artinya jelas ya. Kalau yang di atas ini idgham, berarti lam matinya hilang, langsung dimasukkan ke huruf dal. Tidak ada lam matinya, tidak kelihatan. Laku mudah seperti itu. Kalau yang idhar qamariyah lam matinya jelas, dibaca jelas. Fatamanna wulma ya, wulma kelihatan ada lam matinya, ini namanya idhar, dibaca jelas. Jadi alma dibaca idhar qamariyah, alasnya ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Kemudian al-mauta, mau di sini ada wawu mati. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau len atau layin ya. Apa artinya layin? Layin artinya lunak. Cara bacanya mau seperti itu, dibaca lunak. Adapun kaidahnya lin itu kapan ada huruf wawu yang mati seperti ini atau huruf ya yang mati, ini ada seperti ya yang mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi hurufnya lin ada dua, yaitu berupa wawu mati atau ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin ya. Kemudian di sini ada lafaz apa ini? In kuntum ya, ini ada dua ikhfa ya. Nun mati berjumpa dengan huruf kaf dibaca ikhfa, dan nun mati berjumpa dengan huruf ta juga dibaca ikhfa, tapi ikhfanya ini dibedakan. Untuk yang nun mati berjumpa dengan huruf kaf ini ikhfanya ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Yang kedua nun mati berjumpa dengan huruf ta dinamakan ikhfa, namanya ikhfa ini ikhfa a'la atau ikhfa aqrab ya. Tadi di depan sudah kita bahas ya. Untuk ikhfa adna artinya rendah. Di ifaknya rendah, berarti yang kuat ada dengungnya ya. Jadi ingkun dibaca ifa adna itu rendah, itu artinya dengung yang lebih dominan daripada samarnya. Jadi dibacanya itu yang kuat dengungnya, bunyi vokalnya ng, ingku seperti itu. Beda yang ini non mati bertemu dengan huruf ta, ini ifaknya ifa a'la, yang kuat ini samarnya ifaknya, yaitu samar lebih dominan daripada dengungnya. Ada dengungnya cuma sedikit, yang kuat itu samarnya kuntu seperti itu. Jadi ini bunyi vokalnya n ya, n double. Saya bacakan yang di ini ing kuntum ya, dibedakan. Yang ini ng, yang ini nn. Ing kuntum seperti itu. Untuk yang masih bingung ya seputar ifa adna ini atau ifa abad dan ifa a'la atau ifa akrab ini, itu sudah kami bahas lebih rinci, ada contoh-contohnya di episode ke-14 tentang pembagian ifa ya. Untuk yang ini dibaca ifa nun mati berjumpa dengan huruf kaf, yang ini dibaca ifa juga nun mati berjumpa dengan huruf ta ya. Dibedakan ini ifa adna atau ifa abad, yang ini adalah ifa a'la atau ifa akrab. Kemudian di sini ada langsung selesai ya. In kuntum so ya, tumso di sini ada mem mati. Di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf shad, ini dibaca idhar syafawi. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, mem mati ini dibaca jelas. Jadi cara bacanya dibaca jelas. Kuntumso, tumso seperti itu. Jelas bahwa ada mem mati. Tumso. Adapun namanya syafawi itu di mana huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari bibir, itu namanya syafawi. Jadi tumso dibaca idhar syafawi, alasannya mim mati berjumpa dengan huruf shad, di mana huruf shad ini masuk dalam hurufnya idhar syafawi. Ya, jangan mim mati ini jangan dibaca ikhfa atau samar, jangan. Seperti contoh kuntumso, tumso salah. Yang betul dibaca jelas atau idhar tumso. Adapun kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati? Bila berjumpa dengan huruf
hijaiyah ya. Selain mim dan ba maka dibaca idhar syafawi ya. Jadi hurufnya idhar syafawi itu ada banyak sekali, di mana huruf hijaiyah itu ada 28 ya, dikurangi huruf mim dan huruf ba. Ya, jadi ada 26 lah. 26 itu semuanya hurufnya idhar syafawi, termasuk huruf shad ini. Bila bertemu mim mati, bila bertemu dengan shad maka dibaca idhar syafawi. Adapun nadhamnya wadhir lada bakil hurufi kulliha. Kemudian kuntum so, di sini ada huruf shad, di mana huruf shad ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf shad tersebut dibaca panjang ya. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri itu dibaca panjang. Seperti ini ada, bidho ini juga ada, di bawah ini ada. Itu dibaca satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. So, seperti itu. Boleh juga dikatakan matobi'i ya. Matobi'i itu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Mana alifnya? Alifnya ini sengaja tidak ditulis, yaitu diringkas dengan harokat berdiri ya. Untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini alifnya tidak diperlihatkan, yaitu langsung dirubah berbentuk harokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Untuk yang Al-Quran cetakan Madinah biasanya diperlihatkan ada alifnya di sini, kemudian harokatnya miring bukan berdiri, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, itu matobi, yaitu sama aja panjangnya, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. So, seperti itu. Kemudian ini ada shodiqin. Ini qin dibaca mat arid li sukun ya. Dibaca mat arid li sukun alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Mana matobi'inya ini ya? Matobi'inya itu berubah huruf ya yang mati ya. Jadi qi dibaca matobi'i alasannya ada matobi'i, yaitu ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca matobi'i. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat, kita wakaf di sini, maka yang terjadi huruf nun yang berharokat fathah ini harus disukunkan atau mati. Karena apa? Karena wakaf. Maka yang terjadi matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan menjadi mat arid li sukun ya. Jadi qin dibaca mat arid disukun alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Ini nadhamnya wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Kalau sudah menjadi mat arid li sukun seperti ini, yaitu ada tiga wajah bacaan, yaitu yang pertama boleh dibaca tol. Apa artinya tol? Tol itu artinya panjang, yaitu tiga alif atau 6 harokat atau 6 ketukan ya. Seperti contoh shodiqin. Atau wajah yang kedua boleh dibaca tawasud, artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat atau 4 ketukan. Seperti contoh shodiqin. Atau wajah yang ketiga boleh dibaca qasar, yaitu artinya pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya, seperti matobi'i. Seperti contoh shodiqin, seperti itu. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.